Ketika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%. Jadi turun sekitar 5% begitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir. Atau tidak Pak, jadi calon presiden? Ya pantas Pak. Pantas. Merakyat orangnya. Oke, merakyat orangnya. Iya. Selain itu apa Pak menurut Pak Sugiono? Kenapa kok pantas? Ya, sama orang kecil-kecil tuh merakyat semua itu loh. Oke. Ya. Jadi dirasa Pak Sugiono pantas ya Pak ya? Oke. Survei tatap muka, jadi target populasinya adalah 100% populasi nasional atau pemilih nasional, dan kita memang menemukan ada perkembangan baru ya di antara terutama pada tiga bakal calon presiden yang paling populer saat ini, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kami tadi merilis beberapa simulasi pada top of mind, pada kemudian simulasi tertutup 4 nama dan simulasi 3 nama. Kita menemukan satu pola yang konsisten di mana Ganjar Pranowo unggul paling atas, kemudian disusul Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan dengan selisih masing-masing itu di atas margin of error, sehingga kita bisa menyatakan bahwa untuk saat ini Ganjar Pranowo unggul dibanding Prabowo Subianto, sementara Prabowo Subianto juga unggul pada Anies Baswedan. Nastapa elektabilitas Prabowo dibantai Ganjar, nasib Anies lebih miris. Hasil survei mengenai elektabilitas Capres terus bermunculan jelang Pilpres 2024. Salah satunya dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang membandingkan 3 nama Capres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasil survei dalam simulasi tertutup adalah nama Ganjar meraih elektabilitas tertinggi. Gubernur Jawa Tengah itu berada di posisi pertama dengan elektabilitas mencapai 39,2%. Bahkan elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo dan Anies dengan cukup telak. Sedangkan Anies sendiri dinilai mendapatkan hasil elektabilitas yang jeblok karena terpaut jauh dari Ganjar dan Prabowo. Prabowo meraih elektabilitas sebesar 32,1% dan Anies sebesar 19,7%. Kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani, Jumat 12 Mei 2023. Denny menjelaskan bahwa dukungan kepada Ganjar telah meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir, tepatnya sejak Mei 2021 hingga Mei 2023. Dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% dalam 2 tahun terakhir menjadi 39,2%, papar Denny. Sementara itu hasil berbeda ditunjukkan Prabowo. Menteri Pertahanan itu justru mengalami penurunan dukungan sebagai Capres 2024 dalam 2 tahun terakhir. Dari elektabilitas awalnya 34,1% yakni menjadi 32,1%. Hasil lebih miris dialami oleh Anies. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan lebih jeblok. Terbukti elektabilitas Anies mengalami penurunan signifikan dalam 2 tahun terakhir, dari 23,5% menjadi 19,7%. Denny pun menerangkan penyebab dukungan kepada Ganjar menguat khususnya dalam sebulan terakhir, bermula saat dia dideklarasikan PDIP sebagai Capres 2024. Keputusan Ketum PDIP Megawati itu membuat elektabilitas Ganjar naik hingga persenan. Pasalnya pada bulan April 2023, Ganjar meraih elektabilitas 33,2%. Sebulan sesudahnya pada awal Mei 2023, elektabilitas Ganjar langsung melesat menjadi 39,2%. Sementara itu dukungan kepada Prabowo hanya naik tipis pada periode yang sama, yakni dari 31,5% menjadi 32,1%. Di sisi lain, elektabilitas Anies Baswedan lagi-lagi terus menurun dalam sebulan terakhir. Dari awalnya mendapatkan dukungan 24,2% pada awal April 2023, berubah menjadi 19,7% pada awal Mei 2023.
Adapun survei yang digelar SMRC ini melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun atau sudah menikah pada periode 30 April hingga 7 Mei 2023. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah multi-stage random sampling. Margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Penggiat media sosial Denny Siregar menyoroti dinamika perpolitikan khususnya yang tengah dilalui oleh Surya Paloh di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan politikus senior tersebut tengah memutar otak untuk menyelamatkan partainya jelang pesta demokrasi. Hal tersebut karena blunder dalam memajukan Anies Baswedan. Surya Paloh kebingungan dengan semakin menghilangnya elektabilitas dari Anies Baswedan. Menurutnya mantan Menteri Pendidikan tersebut akan segera ditinggalkan oleh Surya Paloh. Hal tersebut demi sebuah ambisi. Menurut Denny, Surya Paloh sebenarnya sudah tidak lagi berbicara soal uang, karena uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Surya Paloh. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau, kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun. Ujar Denny Siregar di akun YouTube Cakro TV dilansir garutsuara.com Selasa 9 Mei 2023. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlemen membuat Surya Paloh iri. Ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan, sebuah ambisi besar dari Surya Paloh tambahnya. Sebelumnya usaha Surya Paloh untuk mengajak Ganjar Pranowo menjadi capres dari Nasdem namun ditolak. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus.